Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Batam TV. Semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan senang sekali saya Rizky Ramadhani bisa menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Dan menariknya pemirsa, pada hari ini kita sudah bersama owner dari pelaku UMKM yang ada di Batam, yaitu tentang nasi kebuli. Kini menjadi salah satu kuliner yang cukup diminati di kota Batam. Dengan cita rasa khas dan racikan rempah yang kuat, hidangan ini hadir lewat tangan pelaku UMKM lokal. Untuk mengetahui lebih jauh cerita di balik usaha ini, hari ini telah hadir di studio bersama kita Bapak Rionaldi SHIMA, owner nasi kebuli Gria Sagulung Permai. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak keadaannya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Perjalanan dari Sagulung ke sini apakah terkendala atau gimana? Alhamdulillah kalau sudah jam di atas jam 9 itu udah lancar. Iya. Apalagi sebenarnya Sagulung ini terkenal macet nih Pak ya? Ya, dia macetnya dari SP sampai ke Tanjakan Dayang itulah. Oh tapi iya. sekarang Bener. alhamdulillah ada oke. Oke, benar. Oke, Pak, kan sebelum kita memulai mengulik nih tentang nasi kebuli yang Bapak dirikan nih Pak ya. Kegiatan sehari-hari ini ngapain aja nih Pak? Oh, kalau kegiatan sehari-hari ya sebenarnya saya ini pengacara. Pengangguran banyak acara. bukan memang saya advokat. Saya pengacara. Dan juga di samping itu saya juga staf ahli anggota DPD RI Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah sebenarnya. Wah, Masya Allah sekali nih Pak ya. Tidak hanya selaku owner tapi ini memiliki kerja yang lebih apalagi nih Pak. Oke Pak. Pak, dengan nasi kebuli ini, kenapa nih Pak mendirikan nasi kebuli khususnya di Kota Batam ini? Bukannya untuk nasi kebuli sendiri sudah banyak nih Pak? Ya, jadi sebenarnya saya itu juga sudah alang melintang lah di dunia kuliner dari dulu. Saya juga pernah buka restoran juga dulu di Malaysia. Saya lama di Malaysia, Kuala Lumpur. Ya. Jadi dulu saya pernah buka bebek goreng malahan di Kuala Lumpur ya, tahun 2012. Cuman pas saya pindah ke Batam 2016 saya pindah ke Batam. Karena saya juga sebenarnya ada profesi lain juga sebagai imam masjid. Masya Allah sekali ya Pak ya. Semua dia Pak. Makanya pengangguran banyak acara, banyak acaranya gitu kan. Iya benar. Ya, jadi saya pernah imam di Masjid Asad Brimob Polda Kepri. Kemudian saya pernah imam di Masjid Besar Darul Ghufran. Jadi di Masjid Besar Darul Ghufran itulah dulu saya dari 2021 sampai 2024. Saya buka Detop Crispy, ayam goreng crispy namanya. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang sudah sekitar 5 tahun. Kemudian awal 2024 kemarin saya tidak menjadi imam lagi, tapi saya karena di staf ahlinya DPD Pak Ismet, jadi saya ada sewa kios, kios di Gria Sagulung Permai. Itu perumahan Gria Sagulung Permai. Kemudian ada space lah untuk jualan kan gitu. Karena kita nih hobinya jualan, ya kita bukalah. Awalnya dulu kedai kopi sebenarnya. Dibuka buat branding touring kopi Ustadz Rio. Kemudian di-upgrade sekitar 3 bulan yang lalu menjadi nasi kebuli. Itulah ceritanya. Ya. Berarti memang dari hobi, apa
Apakah Bapak ini pecinta kuliner juga atau gimana? Ya, Oh, saya pecinta kuliner. oh berarti karena alasan hobi kuliner ini termasuk Iya. mendirikan usaha nih Pak ya. Iya. Tapi kenapa nasi kebuli Pak? Ya, jadi sebenarnya mungkin ada faktor yang melatar belakangi juga saya tuh lama di Kuala Lumpur ya. Ya, jadi di Kuala Lumpur itu saya 10 tahun. Lama saya S2 di sana. Kemudian dulu saya di Malaysia juga imam masjid. Nah, pernah imam masjid juga. Jadi di masjid saya itu setiap hari Jumat. Oke. Setiap hari Jumat ada satu catering itu jualan, tapi di sana nasi biryani. Namanya nasi biryani. Ya. Jadi kalau petugas masjid, imam, muazin itu gratis. Jadi setiap minggu itu saya makan nasi biryani terus. Oke. Berarti nasi biryani ini karena nasi biryani terus kerjanya lama Iya. dan Bapak makan nasi itu tiap Iya, hari. mungkin ada faktor itu juga gitu kan. Oh. Karena antara nasi kebuli dengan nasi biryani itu dia menggunakan beras yang sama, namanya basmati. Oh, yang panjang-panjang iya, gitu ya. Oke. jadi basmati itu agak panjang-panjang. Memang agak harganya lebih mahal dari beras kita biasa gitu kan. Cuman pengolahan saja. Kalau di Malaysia itu memang lebih cenderung banyak nasi biryani. Tapi kalau di Indonesia kita banyak nasi kebuli, karena nasi kebuli itu kalau kita lihat dari historinya itu Indonesia Arab, ya kombinasi. Kalau nasi biryani itu India Pakistan. Gitu. Cuman kalau basmatinya itu produknya sebenarnya dari India dan Pakistan. Berasnya itu yang panjang. Berarti memang karena Bapak lama di Malaysia dengan makan nasi biryani ya. Nasi biryani kalau di sana nasi biryani Pak ya, di sini nasi kebuli. nasi kebuli gitu. Pak, kan dengan hobinya juga, apakah ini memang usaha sendiri atau memang ada dorongan lain atau tidak? Ya, karena tadi hobi tadi, ini usaha sendiri. Cuman karena saya ini sibuk di lapangan, sebenarnya istri saya yang banyak menjalankan gitu. Karena istri saya itu dari dulu dengan saya itu dia memang sudah terbiasa masak ya. Karena dulu dia di Malaysia waktu saya jadi imam di sana, dia pernah juga kerja di restoran gitu kan. Jadi dia bisa buat macam-macam masakan lah. Gitu. Berarti sosok Pak Rionaldi ini tidak hanya sendiri, tapi di belakangnya ada sosok perempuan nih Pak ya. Betul. Yang untuk masak ini usaha-usaha Bapak itu ya Pak. Kan Apakah termasuk M Crispy itu juga, apakah istri Bapak juga atau gimana? Ya, jadi ya di belakang suami itu mesti ada istri yang lebih cekatan kan gitu. Oke, benar. Masya Allah sekali Pak ya. Tidak berdiri sendiri, Tidak tapi berdiri ternyata ada sendiri. sosok perempuan di Ya, belakang yang siap nih mendorong Bapak untuk maju ke depan ya Pak ya. Ya. Oke Pak, kan untuk nasi biryani ini, untuk di Kota Batam ini cukup lumayan banyak. Ya. Gimana nih Pak, apakah nasi kebuli yang Bapak miliki saat ini, tadi Bapak bilang 2024 itu lumayan cukup lama untuk sampai sekarang. Apakah sudah terkenal, apa sudah banyak nih pelanggan-pelanggan dari sekitarnya atau dari mana? Ya, memang kalau di dalam usaha ya apalagi kuliner kan namanya merintis itu memang agak berat kan gitu. Namanya kita harus kebal, tahan banting kan begitu. Jadi kalau kita lihat di Batam khususnya memang agak banyak lah nasi kebuli ya. Ada yang agak besar-besar ya. Cuman kadang harganya juga tinggi kan gitu. Kita harus bersaing mungkin di harga dengan tidak mengurangi cita rasa kan gitu. Nasi kebuli tetap kita jaga. Kemudian kalau saya lihat di Sagulung, insya Allah prospeknya cukup bagus karena yang banyak tuh arah Batu Haji ke sana, Marina. Kalau Sagulung sendiri masih kurang. Tapi kalau ada Marina, Panindo atau Sekupang ya, gitu. Berarti
Bapak nih nengok pasarnya juga nih ya. Iya. Karena di Sagulung ini sedikit nih, Iya. untuk saat ini sepertinya Bapak nih yang masih tetap berdiri nih. Karena tidak banyak pesaing nih Pak ya. Iya. Oke, Pak, untuk tokonya sendiri atau kiosnya sendiri nih, pemirsa Batam TV pasti penasaran nih, ini kenapa nih saya dan Bapak ini berbincang-bincang tapi tidak tahu alamatnya di mana Pak. Boleh tahu Pak, tolong sampaikan Pak. Jadi alamat lengkapnya itu di kios Gria Sagulung Permai, Blok C nomor 11. Pas di depan Masjid Nurul Huda. Masjid Jami Nurul Huda. Sekitar 100 meter lah lebih kurang dari Pasar Sagulung. Tapi kalau masjidnya pas di seberang jalan. Seberang jalan. Apakah untuk nasi kebuli ini apa sudah ada di Maps atau di merchant lain Pak? Ya sudah, kita sudah di GoFood, sudah masuk di GoFood, kemudian juga TikTok, Instagram kita juga punya. Ya itulah, nanti kita harus berjuang untuk lebih terkenal lagi, mempromosikan lagi, orang ingat Kebuli GSP. Ya, GSP. Jadi gaulnya gitu. Ya, GSP itu Gria Sagulung Permai, lokasi sebenarnya. Tapi yang menjadi branding. terkenalnya nasi kebuli GSP gitu. Nasi kebuli GSP, betul. Oke, Pak, nanti setelah segmen ini kita akan membahas tentang nih resep, mana tahu boleh sharing-sharing nih Pak untuk resep nasi kebuli GSP. Tapi setelah iklan ini kita tahan dulu, nanti kita kulik-kulik kembali gimana sih resep dari owner langsung nih Pak ya. Siap. Oke, pemirsa Batam TV, kita tahan dulu, nanti kita akan mengulik kembali bersama Bapak Rionaldi. Jangan kemana-mana, tetap di Batam TV. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dan lagi-lagi saya masih bersama Bapak Rionaldi, owner Nasi Kebuli GSP. Benar Pak ya? Ya. Oke, kita udah di segmen selanjutnya nih Pak. Tadi kan kita akan menyinggung nih resep-resepnya. Apakah boleh di-sharing Pak? Atau gimana? Baik, jadi kalau nasi kebuli itu tentu yang pertama adalah dari beras ya, yang kita sampaikan di awal tadi. Kita menggunakan beras basmati namanya. Jadi berasnya itu agak panjang ya. Kemudian dia berbeda dengan beras kita yang biasa. Setelah itu dia ada rempah-rempah ya, rempah-rempah, yaitu adanya bawang bombay ya. Kemudian ada racikan kari ya, kari. Kemudian ada tomat, ada kapulaga ya. Ada perasa apa namanya, kambing. Gitu. Ini kuncinya. Iya, Kambing. kadang orang lebih apa namanya, ingatnya kan kebuli atau berani itu kambing, kan Kambing gitu. katanya. Pasangannya Iya, gitu benar. kan. Oke. Pak, kan tadi Bapak bilang dengan beras, rempah-rempah kari, apakah tidak bisa menggunakan beras lain nih jika stok beras biryani atau beras basmatinya kosong? Ya, sebenarnya bisa juga, cuman rasanya tak menepati cita rasa lah kan begitu. Nah, kemarin itu saya ke Tanjung Pinang, ada juga salah satu teman itu dia bawa nasi ya, yang agak mirip juga, dia bilang nasi biryani. Tapi kalau saya lihat itu bukan nasi biryani, karena dari pemilihan berasnya tadi dan juga rempah-rempahnya. Karena dia sebenarnya ada beberapa varian yang hampir-hampir sama sebenarnya ini. Ada namanya nasi kebuli, kemudian ada namanya nasi biryani, ada namanya nasi Bukhari, ada namanya nasi kapsa, nasi mandi, dia ada. Iya, dia bermacam-macam. Nah, ada juga nasi minyak. Dia agak mirip. Jadi kalau dia pakai beras biasa, itu kadang-kadang baginya lebih cenderung ke nasi minyak gitu. Oh, jadi solusinya ke nasi minyak gitu. Iya, dia macam nasi kuning gitu. Nasi kuning. Tapi kalau dia tidak menggunakan basmati, kurang pas gitu. Memang kan ciri khasnya nasi kebuli itu menggunakan basmati Ya, sebenarnya Pak ya. Oke. Apakah untuk bentuknya sama atau untuk kayak seperti saya nih orang awam yang tidak jarang memakan nasi kebuli nih Pak. Apakah akan saya tahu nih bedanya atau gimana? Ya, dari warna kita bisa juga bedakan. Kalau nasi kebuli itu dia lebih agak kecoklatan, agak sedikit kecoklatan. Kalau nasi biryani itu lebih agak kuning, karena dia bumbu karinya juga agak pekat di situ. Cuman yang kebuli GSP ini kita mix, jadi tidak terlalu pekat kali, sesuai dengan selera Indonesia kan begitu. Karena kita melihat dari feedback customer ya, dia bilang, agak lumayan ya sini gitu kan. Kita coba di tempat yang lain agak terlalu pekat karinya gitu kan. Jadi kita coba kurangin. Tetap cita rasanya itu ada kan gitu, bumbu kari, kemudian juga rasa perisa kambing tadi gitu. Iya benar-benar. Oke, untuk rempah-rempahnya sendiri bagaimana Pak? Kan untuk sebenarnya kan nasi biryani atau nasi kebuli ini maaf, ini kan asalnya ini dari Timur Tengah nih Pak ya. Ya. Gimana ya rempah-rempahnya? Apakah bisa menggunakan rempah-rempah lokal atau bagaimana? Ya, kalau rempah-rempahnya insya Allah ada di sini. Dan sama juga kalau waktu saya di Malaysia saya lihat menggunakan rempah yang sama kan, macam kapulaga di sini ada, di sana juga ada kan begitu. Dari rempah-rempahnya mungkin ada lah kalau kita bandingkan dengan asalnya, tentu mungkin ada segmen yang kita tidak sampai ke sana kan begitu. Karena biasanya kalau orang Timur Tengah itu dia masaknya pakai pakai kuali yang besar itu yang besar kayak mau masak baja gitu ya. Kalau kita kan bisa dengan dia memang cara masak itu beda juga dengan masak nasi biasa.
Kalau kita masak nasi biasa kan langsung masuk rice cooker, biasanya kan. Kasih air takar Iya. sesuai dengan segini kata Pak. Kalau ini tidak, dia pakai kuali memang. Jadi Unik juga nih. ya beras itu direndam lebih kurang 15 menit, ya 15 menit dan tak boleh juga lebih karena kalau lebih nanti dia beras itu bisa patah-patah dia. Nah, bisa patah dia. Setelah direndam, dibersihkan, 3 kali bersih, cuci kan. Habis itu masukkan rempah, kemudian dimasak pakai kuali. Masak pakai kuali. Nanti apabila sudah hampir matang, tapi masih basah gitu ya, sudah hampir matang baru dimasukkan ke rice cooker pemanas. Oh, hampir sama Ya. masak kalau ibarat kata mati lampu nih Pak. Nah, Masakkan dulu di kualinya, Ya. baru dikukus kembali iya, gitu. Oke. gitu dia. Tapi unik nih Pak, dia tidak langsung bisa dimasak, tapi direndam dulu 15 menit. Apakah Iya. itu memang triknya atau gimana? Iya, triknya. Karena dia kan sebenarnya basmati itu kan lebih teksturnya berbeda dengan Agak beras. kering Iya, gimana agak gimana kering, gitu iya. ya Pak, nggak lengket seperti nasi pada umumnya Betul, kalau di Indonesia. iya. Benar. Oke, berarti itu trik juga untuk masyarakat atau pemirsa Batam TV untuk yang ingin masak beras basmati. Pak. Ya. Direndam dulu 15 menit, ini langsung dari owner nasi kebuli GSP-nya agar tidak patah ya Pak ya. Ya. Itu triknya juga 15, Betul. baru dimasak ke kuali, baru kemudian dikukus kembali. Ya, Oh, oke itu gitu. triknya dengan Ya. rempah-rempahnya juga diberikan. Betul. Oke, kalau untuk nasinya sudah berarti ke kambing nih Pak. Karena memang identiknya untuk nasi kebuli ini sebenarnya kambing Ya, gitu ya. betul. Oke, untuk pemilihan kambing karena pada umumnya Pak ya, sebenarnya untuk kambing ini tidak semua bisa memasak kambing. Ya. Emang sudah orang juga pada tahu gimana kadang bau nih, amis nih gitu. Gimana tuh Pak? Bisa Bapak mengolah kambing dengan baik dan benarnya? Ya, jadi kalau untuk kambing itu kan kita juga sudah ada sebenarnya bumbu yang perasa kambing. Jadi tidak mesti kambing yang dagingnya gitu kan. Cuman kita ada kari kambing kawannya gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat kalau masak nasi brani yang asli itu justru daging kambingnya direndam di bawahnya kan begitu. Nah, tapi kalau yang kita ini masih ada kambing bakar gitu kan, ayam bakar gitu kan. Nah, cuman di Kebuli GSP saat ini kita lebih banyak kepada perpaduan nasi kebuli dan juga ayam crispy gitu kan. Nah, jadi itu varian-varian lah untuk penyajian gitu. Menyinggung varian-varian nih Pak ya. Heeh. Sebelum saya menyinggung ke varian, dengan sebenarnya kan saya ingin tahu nih Pak, berapa lama sih sebenarnya proses produksi dari awal nih sampai Bapak ingin menjualkannya kepada masyarakat ataupun pemirsa yang nanti nonton juga ingin tahu berapa lama sih Pak proses pembuatannya? Gitu. Ya, jadi kalau proses pembuatan itu kan cukup makan waktu ya. Karena dia masak dengan kuali, kemudian juga kita rendam ya kan. Cuman karena dia ini selalu dipanaskan dengan rice cooker, jadi kita selalu standby. Ya, kita selalu standby. Dia bisa misalkan untuk siang nanti misalnya kan, dari pagi setelah subuh kita masak itu tak ada masalah gitu. Jadi kita sudah siapkan. Apalagi kalau kami kan kemarin itu bukanya dari jam 10 sampai jam 10 kan. Nah, sekarang kita 10 pagi sampai 10 malam. Sekarang kita mulai dari pagi karena ada juga yang sarapan pagi. Iya, ada bubur ayam juga untuk sarapan pagi. Jadi kita dari pagi itu nasi kebuli juga sudah standby. Oh, berarti dari subuh udah ngolah nih semuanya nih Pak ya? Bisa Ya. standby pagi ini karena kan untuk masak nasinya aja kayaknya membutuhkan waktu yang Justru ribet sebenarnya, Pak. justru sebenarnya malam itu sebelum kedai tutup sudah kita bisa olah. Sudah persiapkan. Ya. Jadi kan kita tutup jam 10 malam ini. Sebelum pulang biasanya karyawan kita sekitar jam 9 itu sudah mulai proses. Oh, sudah memiliki karyawan Iya. juga. Wah, Alhamdulillah kita punya alhamdulillah. 3 orang. Oh, 3 orang. Nanti kita bahas ya Pak ya, untuk di Siap. segmen selanjutnya. Tapi sebelum kita ke segmen selanjutnya, saya Bapak bilang di kios ini, di kios nasi kebuli GSP, tidak hanya nasi kebuli, tadi ada nyinggung bubur. Sebenarnya ada apa aja sih Pak di kios ini? Boleh Siap. disampaikan Pak?
Jadi kita di Kebuli GSP karena juga kita melihat berbagai macam masyarakat, Kebutuhan, ya. kebutuhan masyarakat. Kita ada bubur ayam, ya bubur ayam yang juga bubur ayam ini kawan saya itu dia sudah punya 2 di Beta Kopi 1, Beta Kopi 2 dengan tempat saya 3 dia sama gitu kan. Kemudian ada bubur kacang hijau, ketan hitam, ya. Kemudian juga aneka minuman kan, aneka minuman. Banyak juga nih Pak untuk Iya. menunya ini. Hampir kayak street food ini di situ. Itu. Apa yang dicari ada di situ. Pengen sarapan apa ada. Kita upayakan begitu. Jadi orang datang, oh Pak kami ini kurang nasi kebuli, ada nasi putih. Kan itu kita siapkan. Kita ada ayam penyet, ya. Oh, ada ayam penyet juga? Ada ayam penyet juga. Dari pagi kah? Itu, Ya. Pak? Kemudian ada juga bandeng presto, ikan bandeng. Lumayan ramai peminatnya, bandeng presto. Kirain kalau di kiosnya itu karena brandnya kan nasi kebuli Kebuli. GSP, cuma nasi kebuli aja nih Pak. Enggak. Mana tahu kan saya bisa bawa teman saya atau gimana Nah, kan. boleh. Dia nggak suka nasi kebuli tapi dia makan yang lain. Ya, Oh, seperti ada sup buntut, ya. ada juga. Sup buntut, kari kambing. Apakah untuk semua resep ya Pak ya? Ya. Beda dari bubur itu kan tadi Bapak bilang Ya, dengan teman ya. ya. Apakah itu resepnya memang dari ibu atau bapak sendiri yang mengolah atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya dulu nasi kebuli ini ide juga dari teman. Dan teman itu sebenarnya dia konsultan. Jadi konsultan, dia seorang chef, ya pernah di hotel lama gitu kan. Jadi dia sudah biasa buat semua. Jadi resep dialah yang ngajarkan. Karena kan semuanya itu harus belajar kepada yang ahlinya, kan begitu. Termasuk ayam crispy itu. Jadi ayam crispy itu kalau kita tidak mahir, tak jadi dia. Iya benar-benar. Ya, dia tak jadi. Kadang ada crispy bantet dia. gitu Pak Ya, ya? bantet dia. Iya benar. Jadi istri saya itu sebelum jualan ayam crispy itu kursus dulu 2 hari. Kursus dicoba. Bentuknya mudah kalau orang buat. Cuman kalau kita buat awal tak jadi dia. Dia memang olahan tangan tadi Iya kan, gitu. iya, Pak. Kadang resepnya sama nih. Iya. Tapi kalau kita tidak tahu teknik, Tak jadi gagal dia. juga, Betul. bantet juga. Iya. Apalagi ayam crispy itu kan harus diolah juga. Jadi ayam crispy itu bukan mudah ditepung ini, tidak. Tepungnya ada spesial juga, ya kan? Ada namanya biang itu, biang tepung Biang itu. tepungnya. Ya. Kemudian kita olah ayam itu diungkep dulu malam. Ada bumbu untuk ayam, ada bumbu untuk tepung, gitu dia. Baru dia jadi. Kalau tidak tak jadi dia. Itu kan untuk ayam nih, Ayam untuk ayam crispy nih Pak. Bagaimana dengan nasi kebuli? Apakah Ibu juga ikut kursus atau gimana? Nah, kalau yang nasi kebuli ini memang karena kita awalnya pakai konsultan, jadi konsultan itu yang langsung mentraining. Ya, mentraining, kita punya karyawan dan juga istri saya. Jadi semua resep itu sudah dipixkan sampai dengan timbangan-timbangannya. Ya, jadi tidak sembarangan aja. Jadi ukurannya, takarannya sudah pas gitu. Supaya rasanya tidak lari. Beda-beda. Kadang kan Iya, hari ini enak, besok iya. lain lagi, tidak. Iya, kadang ada konsumen juga mengeluhkan seperti itu, Pak. Iya. Makan yuk di sini, tapi hari ini enak, tapi besok tak enak lagi. Iya. Jadi itu kadang pelanggan yang membuat lari itu, Betul. Pak, dari ini, Heeh. yang kita dirikan usahanya. Makanya kalau nasi kebuli ini memang sudah dibuat takaran khusus ya. Jadi yang akan memasak itu juga orang yang sudah mahir ya. Oke. Macam saya punya karyawan yang satu itu dia memang sudah mahir lah, lihai lah dia. Handal nih untuk handal dia. mengendal itu ya, Pak. Iya, untuk masaknya. Oke. Nah, di samping istri saya juga. Istri Iya. tetap mendorong usaha nasi Iya. kebuli GSP nih Pak ya. Siap. Tidak lain Ibu selalu mendukung Bapak nih Pak. Tapi kenapa nih Ibu tidak datang nih Pak ikut juga bersama kita? Tadi itulah diajak tapi dia bilang apa aja lah katanya karena
saya ini orang sibuk. Kalau pergi keluar itu pulangnya nanti malam lagi. Oh, Masya Allah. Tidak apa-apa Pak, kalau sibuknya positif, sangat Iya. didukung istri apalagi nih Pak ya. Siap. Oke Pak, nanti kita akan mengulik lagi kembali lebih dalam nih nasi kebuli GSP, tapi kita setelah iklan ini, jadi kita tahan dulu. Siap. Dan pemirsa Batam TV kita tahan dulu, jangan kemana-mana, hanya di dial khusus Batam TV. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSPP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporari. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dengan owner Nasi Kebuli GSP. Tadi kan kita sudah di segmen 1, segmen 2 membahas tentang alasan dan resep-resep yang ada di Nasi Kebuli GSP. Tidak hanya itu, kita akan mengulik nih harga, varian, atau tantangannya juga nih Pak, apa sebenarnya sih dalam Nasi Kebuli, mendirikan Nasi Kebuli GSP ini. Kita mulai dari harganya dulu nih Pak. Oke, siap. Jadi kalau harga nasi kebuli itu di Kebuli GSP kita letakkan 15.000 nasi kebuli aja ya. Nanti kalau dia tambah dengan ayam bakar misalnya kan, beda lagi. Cuman kita ada paket, ya paket gitu itu 25.000 sudah dapat nasi kebuli, kemudian ayam crispy, acar, sambal semuanya, tambah teh obeng. Oh, seperti yang di depan ini? Seperti yang di depan ini. Ini paket 25.000 nih Pak? Ya, paket 25.000. Oke. Gitu ya. Kalau orang kan kadang-kadang nasi kebuli mahal, terkesannya mahal. Iya, benar-benar. Gitu kan. Nah, mungkin mahalnya itu disebabkan pertama karena memang prosesnya, kemudian karena ada mungkin kambingnya atau apa gitu kan. Nah, kita makanya adanya ayam crispy pasangannya supaya harga juga bisa menyesuaikan gitu. Oke. Berarti dengan 25.000 saja pemirsa ataupun konsumen yang ingin makan nasi kebuli dengan nasi kebuli, ayam crispy tadi Pak ya, beserta teh obeng 25.000 sudah bisa kenyang. Hanya di Nasi Kebuli GSP nih Pak ya. Iya, dan teh obengnya free refill lagi. Wow. Free refill. Iya, kalau habis 1 gelas tambah boleh. Oh, Masya Allah. Oke, tadi kita sudah tahu harga nih Pak dengan paket-paketnya. Ngomong-ngomong nih Pak, karena sebentar lagi Pak ya menjelang Ramadan. Insya Allah kita akan bersama-sama juga jumpa dengan bulan yang penuh berkah nih Pak ya. Oke, apakah ada paket atau ada ini Pak event tentang nasi kebuli ini untuk bulan Ramadan? Ya, insya Allah kita juga dalam bulan Ramadan nanti untuk perbukaan kita juga akan buat promo untuk keluarga ya. Nanti ada mungkin 100.000 bisa dimakan oleh keluarga pakai nampan yang besar kan gitu. Nanti ya insya Allah akan kita launchingkan sebelum bulan Ramadan lah insya Allah. Insya Allah. Gitu. Anda pemirsa Batam TV yang ingin berbuka puasa dengan nasi kebuli 100.000 membawa keluarga, insya Allah sudah kenyang nih Pak ya. Ya insya Allah kenyang. Oke, jadi kita tunggu saja di Instagram ya Pak ya. Nanti akan di-share promo-promo menarik dari Nasi Kebuli GSP. Saya sudah tahu nih harga dan menunya juga nih dengan paket yang Bapak bilang tadi Pak. Saya ingin tahu nih tantangannya apa nih? Otomatis pasti ada dong Pak. Apa nih tantangannya? Jadi memang kalau kita buka usaha tuh tidak semulus yang orang lihat, gitu kan. Banyak tantangannya, baik itu dari karyawan, ya kan. Kemudian bagaimana untuk menarik customer. Inilah yang kita lakukan untuk membuat promo-promo ya, promo-promo supaya
customer bisa merasakan puas dengan kita pelayanan ya. Kalau saya lihat memang pelayanan itu sangat penting ya untuk customer ini betah dengan kita kan begitu. Karena makanya kita lihat kalau customer ini sudah datang 2-3 kali berarti dia senang, suka kan begitu. Dan kalau saya selalunya juga komunikasi dengan customer bagaimana rasanya, dan alhamdulillah tanggapan mereka positif dan mereka datang kembali. Itu adalah berarti puas dengan layanan kita gitu kan. Cuman tantangan-tantangan yang lain tentu kita harus bersaing kan gitu, karena tidak kita aja yang jual nasi kebuli ya, tempat lain juga ada ya. Kalau di Batu Aji itu arah Marina itu ada beberapa saya lihat gitu. Karena kita kan juga survei ya, kita lihat oh gini, makanya kita buka di Segulung ya, Gria Segulung Permai itu karena kita lihat jaraknya agak jauh dengan yang lain gitu. Oke. Tadi Pak bilang ada tuh di Marina dan di lain-lain. Itu merupakan termasuk persaingan Pak ya? Iya. Apakah ada keunikan dari nasi kebuli GSP tersendiri agar dia lebih menonjol dari nasi kebuli yang ada di daerah situ Pak? Iya, kalau dari rasa mungkin tidak terlalu jauh beda ya, karena yang lain juga buka nasi kebuli tentu juga sudah dipelajari resepinya kan begitu. Nah, cuman itu tadi kita yang paling kita tonjolkan adalah memang paket promonya dari segi harga tadi kan begitu. Karena kita juga bisa membandingkan harga dengan yang lain. Apalagi kita juga sudah ada di GoFood ya kan, GoFood, dan alhamdulillah juga lumayan banyak orderan lewat GoFood itu. Berarti memang karena pakai promo ini kadang memang ada beberapa konsumen yang lebih baik pakai paket deh. Apalagi katanya TO Bank-nya free refill gitu. Jadi ini sangat menguntungkan nih untuk makan kenyang 25.000 free refill dari TO Bank-nya. Betul. Itu termasuk tantangan Pak. Dan untuk pada saat ini Pak ya, sudah kita ketahui bahwasannya untuk harga bahan baku itu naik turun. Bagaimana Bapak menghadapi tantangan harga naik turun? Apakah harganya tetap stabil ataukah tidak ada lagi promo ini 25.000? Gimana? Itu sebenarnya yang jadi persoalan saat ini, yaitu kenaikan harga bahan baku ya, bahan pokok ya. Saya kemarin itu memang agak sempat saya merubah sedikit harga ayam bakar. Ya, karena harga ayam itu melonjak tinggi kali karena ya. Kemarin Bapak tinggi banget. Dari 32 waktu itu per hari tuh. Hari ini 32, besok 34, sampai terakhir itu 46. Masya Allah. Sekilo. Aduh, kita juga berpikir kan bagaimana lagi kita dapatkan margin dari bahan baku yang mahal kan. Akhirnya kita hitung HPP-nya kan tuh, harga pokok produk kan, kita harus bagaimana marginnya gitu. Memang kalau seandainya harga bahannya mahal itu marginnya kecil kan begitu. Nah, kalau kita ingin menaikkan harga memang satu persoalan juga gitu. Karena kita juga sudah share, kemudian mungkin hal-hal yang yang kecil-kecil lah yang bisa mungkin kita sesuaikan ya. Karena harga ayam itu mahal. Apakah gimana tanggapan dari konsumen sendiri Pak kalau agak dinaikkan harganya? Apakah memang langsung kayak ada keluhan atau gimana? Alhamdulillah saat ini belum ada keluhan. Kemudian karena paket yang ayam crispy promo 25.000 sudah ada free refill TO Bank, tak ada masalah. Karena kemarin itu yang kita naikkan karena kan dia berbeda. Misalkan nasi kebuli pakai ayam bakar. Ayam bakar waktu itu kita letakkan ayam nasi kebuli 15.000, ayam bakar 18.000. Berarti kalau dia nasi kebuli dengan ayam bakar 33.000. 33.000, benar. Nah, sekarang ayam bakarnya kita naikkan 20.000, jadi 35 dia gitu aja. Itu pilihan kan. Berarti untuk nasi kebulinya memang tetap flat harganya? Flat 15.000. Apakah tidak pernah terjadi lonjakan Pak untuk nasi kebuli ini? Alhamdulillah kalau dari segi basmati stabil. Stabil karena kita juga sudah ada langganan tetap yang langsung diantar ke kedai. Itu juga orang Pakistan. Kenalannya lumayan ya. Iya. Memang ada suppliernya di Batam. Dia supply.
terkait dengan harga, bagaimana terkait dengan kelangkaan beras basmati tersebut, Pak? Alhamdulillah sejauh ini kami buka sudah berapa bulan ini tidak ada kelangkaan beras basmati ini. Karena kita juga menstok kan, misalnya 1 karung itu 25 kilo, mungkin kita beli 2 gitu kan. Jadi kita sudah maintain sampai berapa lama beras kita stoknya. Iya, kan stoknya gitu. habisnya gitu ya, Pak? Ya, karena kan itu memang ciri khas kita. Tak mungkin kita nasi kebuli GSP, orang tanya nasi kebuli, justru tak ada habis berasnya. Kecewa gitu. Ya, kecewa orang gitu. Maka selalu standby, insya Allah selama beruka ini tak ada yang habis, putus lah. Oh, belum pernah terjadi kelangkaan ya, Pak ya? Oke. Cuman kalau harga fluktuatif ya tergantung kita mencari mana yang lebih sesuai ya suppliernya gitu. Oke Pak, untuk tantangan nih sudah nih. Ya. Apakah ada inovasi ke depannya untuk nasi kebuli GSP ini? Ya, tentu kalau ke depan kita juga berharap kan terus dalam usaha ini nasi kebuli GSP tetap maju, dan memang dalam impian saya ke depan itu kebuli GSP buka cabang lagi tempat lain, kan gitu. Karena hobi tadi ya, hobi. Nanti kita lihat di mana lokasi yang lebih strategis kita buka cabang gitu. Dengan kualitas yang tetap kita pertahankan, melengkapi cita rasa masyarakat, insyaallah. Oke, maksud saya Pak, inovasi di menu gitu. Apakah ada kambing guling, mana tahu Pak? Ya, kalau di inovasi di menu, memang saya tuh ke depan rencana gitu kan buat kambing guling itu. Karena di dekat tempat saya itu ada sebenarnya toke ternak, toke kambing di Temiang kan, dekat kan. Jadi dia sudah bilang dengan saya, Pak Ustadz, bukalah kambing guling atau menu kepala kambing. Gitu kan. Kan kita lihat mukbang gitu kan, iya, orang makan bener. kan. Kita mau buat itu ke depan insyaallah. Paling tidak mungkin satu hari itu kita akan sediakan 2 atau 3 kepala kambing. Tentu harganya menyesuaikan dengan harga kan begitu untuk sekeluarga misalnya. Rencana itu inovasinya. Iya, karena kan memang kalau nasi kebuli ini nanti batu tiba-tiba nyari mana kambingnya Pak? Gitu. Insya Allah ya Pak ya. Ya, insya Allah ke depannya akan ada kambing guling Pak ya. Ya, kalau sekarang ada kari kambing kita ada. Masih karinya dulu. Ke depannya kambingnya baru ada. Dengan harga, apakah ini harga cukup ramah? Itu yang karena harga daging kambing juga beda kan. Iya benar. Lebih mahal kan. Kita harus menyesuaikanlah dengan harga bahan pokoknya. Oke, terima kasih Pak penjelasan untuk dari tantangan, inovasinya. Tapi kita tahan dulu Pak ya. Siap. Kita akan closing statement, tapi itu nanti di terakhir. Siap. Jadi kita tahan dulu. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus Batam Televisi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi.
Yuk makan di Kepri, sedap betul. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus di Batam TV. Dan saya akan melanjutkan bincang-bincang dengan Pak Rionaldi nih Pak ya. Untuk sebelum kita closing statement, saya akan bertanya nih Pak. Kan Bapak ini advokat Pak ya? Nah, otomatis apakah usaha ini ada legalitasnya atau bagaimana? Ya, insya Allah kita nasi kebuli GSP punya legalitas ya. Kita ada NIB ya, NIB. Kemudian kita juga ini dalam proses halal, dalam proses halal dan
kemarin sudah datang tim halal dari Kemenak untuk ngecek dari dapur ya, kemudian bahan-bahan yang kita pakai, yang kita gunakan, gitu kan. Nah, karena juga sebenarnya saya ini juga pengurus di MUI Kota Batam, jadi selama Kota Batam. Nih, Pak, ya, kegiatannya. Makanya kita harus mengikuti aturan ya. Nah, kita punya NIB, kemudian kita juga ada berbadan hukum ya, kemudian kita halalnya. Ya walaupun orang tahu kita juga di sana ustadz, tapi kita perlu agak menampilkan bahwa ini memang betul halal. Halal gitu Pak ya. Karena memang usaha ya, makanan ini memang orang sekarang lagi apa dengan halal nggak? Halal nggak gitu. Betul. Kadang mereka enak tapi kalau nggak tahu halalnya kadang mereka ragu gitu Pak ya. Kan, ya. Kita aja lah kalau kita ragu dengan apa mungkin kita tak datang kan. Jadilah biarpun enak gitu. Iya, nggak usah enak gitu. ya. Oke Pak, Bapak selaku pebisnis di bidang kuliner nih Pak ya, apakah ada nih harapan Bapak atau ilmu-ilmu sedikit nih untuk yang ingin mengikuti jejak Bapak selaku owner kuliner nih Pak? Ya siap. Jadi sebenarnya memang usaha ya, apalagi di kuliner ini tantangannya sangat berat memang. Jadi kita harus tahan banting ya, tahan banting. Bagi yang berminat di kuliner ini bisa diteruskan, tetapi seharusnya kita juga dalami ilmunya dengan pelatihan-pelatihan ya, karena banyak kan pelatihan-pelatihan UMKM dan lain sebagainya. Dan saya juga hobi di situ gitu. Mengikuti pelatihan? Ya, dan saya ini juga pengurus di IPIM Kota Batam. IPIM itu adalah Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam. Jadi beberapa bulan yang lalu kita juga buat seminar pelatihan untuk UMKM. Ya. Imam-imam ini kita bekali ilmu bagaimana untuk memulai bisnis usaha gitu. Nah, karena kita juga walaupun seorang imam tapi kita punya bisnis, punya usaha. Ramai imam-imam itu yang punya gitu kan. Supaya perekonomian keluarga lebih maju, lebih stabil, maju, sejahtera Pak ya. Betul. Pak, dengar nih Pak ya, dari tadi Bapak berbincang, Bapak mengikuti ini. Bagaimana nih Pak mengatur jadwalnya sendiri nih Pak? Nampaknya sibuk sekali nih, jualan, kegiatan-kegiatan lagi. Bapak juga advokat, gimana tuh ngaturnya Pak? Mungkin tips and trick untuk calon-calon pengusaha muda nih atau pengusaha yang ingin seperti Bapak ini Pak, boleh? Jadi kita memang harus bisa manage waktu kita ya. Kalau saya khususnya gitu kan, kalau advokat kita kan berpartner. Ya, jadi kalau kita sidang itu selalunya hari Selasa dan Rabu. Kemudian di samping itu kalau saya sebagai staf ahli DPD, itu memang kalau sibuknya tuh di saat reses. Ya, ini udah mau reses kan, mau masuk puasa tanggal 13 ini kami reses, mungkin itu saya sibuk. Tapi kalau di saat anggota DPD-nya lagi di Jakarta, saya agak santai, kan begitu. Makanya dulu saya berhenti jadi imam itu karena susah membagi waktunya. Karena imamin kan kita harus dengan jemaah, dengan pengurus masjid gitu kan. Kayaknya susah, bentrok dia. Tapi dengan schedule-schedule yang lain, insya Allah kita bisa atur gitu. Apakah tidak pernah terjadi bentrokan atau bagaimana? Selalu, selalu terjadi bentrokan. Makanya kita kalau macam saya di pengacara, advokat, saya berpartner kan. Jadi di saat saya sibuk, yang datang sidang partner saya, gitu kan. Kalau di usaha nih, karena sudah ada istri yang lebih banyak fokus gitu kan. Dialah menghandle apa semua. Paling nanti sistem untuk bayar-bayarnya baru ke suaminya. Gitu. Emang suami suka membayar dan harus membayar Pak. Tapi menerima istri. Istri paling cepat. Nah, istri paling suami cepat yang mengeluarkan. Suami yang keluar, itu yang masalahnya. Pemirsa, untuk Bapak Rionaldi sendiri dan untuk calon-calon pelaku usaha UMKM di bidang kuliner nih Pak ya, khususnya nih Pak ya, tips and triknya itu adalah manajemen waktu ya Pak ya. Dan untuk
calon-calon pelaku usaha UMKM sering-sering ikuti pelatihan Pak ya. Seperti Betul. Bapak bilang ikuti pelatihan, jangan asal terjun aja nih. Nanti asal terjun FOMO tak jadi, modal habis tuh Pak ya. Betul. Oke, Pak mungkin untuk pesan terakhir nih Pak, pesan harapan dan untuk usaha nasi kebuli GSP. Baik, untuk warga Batam, ya khususnya warga masyarakat Segulung dan Batu Aji, ya kalau ingin merasakan cita rasa nasi kebuli, silakan datang ke Kebuli GSP. Ya, Insya Allah Kebuli GSP akan memberikan cita rasa yang menarik sesuai dengan selera Anda. Kalau penasaran, silakan datang di kios Gria Segulung Permai, Perumnas Segulung, Kecamatan Segulung, di depan Masjid Nurul Huda, sekitar 100 meter dari Pasar Segulung. Oke, untuk bagaimana kalau yang ingin pesan, apakah ada nomor teleponnya? Ada boleh nomor Pak, tolong telepon sebutkan. ya. Silakan di order atau di telepon kalau ada pemesanan di nomor HP 0852 5701 7737. Karena kita juga siapkan pengantaran. Dan alhamdulillah juga banyak yang order ya. Kalau kemarin ada mahasiswa dari Bengkalis ya 70 orang, kita siapkan ya. Kawan kan Pak Ustadz bisa diantar ke Sekupang, kita antar ke Sekupang. Gitu. Ini dia pulang dari Bintan hari Kamis besok. Ada order lagi 70, katanya ayam bakar. Gitu. Ready itu Pak? Insya Allah. Disiapkan. Ya, kita antar. Insya Allah. Nah pemirsa Batam TV, tadi kita sudah sama-sama mendengar dari awal hingga akhir perjalanan owner nasi kebuli GSP dengan Bapak Rionaldi. Dia sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya dan tadi sudah juga mempromosikan untuk beli nasi kebuli GSP, dan untuk yang ingin mesan tadi sudah disebutkan oleh Bapak nomor teleponnya Pak ya. Nah, jadi kalau ingin mencoba nasi kebuli dengan harga murah dan ada paket juga 25.000 free refill TO Bank ke nasi kebuli GSP Pak di Sagulung Pak ya. Oke. Nah pemirsa, cukup sekianlah untuk episode dialog khusus pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah bersedia untuk sharing-sharing bersama saya Rizky Ramadhani di Studio Batam Televisi. Jangan bosan-bosan Pak ya. Mana tahu pemirsa Batam TV juga langsung terinspirasi nih. Saya mau kayak Pak Rionaldi, advokat sekalian owner nih Pak. Mana tahu jadi bisa kisah inspiratifnya bisa jadi pembangun nih ya Pak ya, semangat generasi-generasi muda sekarang. Dan semoga Bapak Ibu juga sehat-sehat keluarganya, sukses untuk cabang selanjutnya, mungkin bisa informasikan kepada kami. Dan pemirsa Batam TV juga akan nunggu nih Pak ya untuk cabang-cabang selanjutnya gitu. Dan menu-menunya juga tadi ada kambing guling gitu. Tak lupa juga kambing. Pak ya, tak lupa juga promo paket Ramadan 100.000 bisa sekeluarganya, insya Allah kenyang. Oke. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga untuk pemirsa Batam Televisi. Saya Rizky Ramadhani, mohon undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.